Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kali waktu ada seorang peternak mengalami musibah. Musibahnya adalah keledai yang dia miliki satu-satunya kecemplung sumur. Bisa bayangkan keledai terjerumus masuk dalam sumur. Udah begitu sumurnya memang tidak berair, tapi ya agak lumayan dalam. Dan keledai ini teriak-teriak. Bapaknya mikir, si petani ini peternak, ya nolong dia itu setengah mati. Walaupun tidak terlalu dalam tapi ya lumayan. Kalau keluarkan dia itu ya setengah mati, mau gimana caranya? Tapi lah dia menghibur diri. Toh ini keledai ini sudah ada umur. Ya udah, relakan aja mati. Jadi dia ketemu temannya, dia bilang temannya, tolong bantu saya. Gimana? Kita isi sumur ini dengan pasir aja. Sekalian dikubur aja udah di dalam tuh keledai. Jadi mereka ambil shovel itu dan masukkan ke dalam sumur. Dan keledai itu merasa disirami pasir dari atas. Pertamanya dia marah. Keledai juga bisa marah. Ini apa-apaan ini? Kok saya kayaknya mau dibunuh, kayaknya mau dikubur hidup-hidup. Tapi dia nggak terima, saya kepingin keluar. Jadi waktu itu pasir dikirim dari atas saudara, kena di punggungnya. Dia berontak begini. Pasirnya jatuh di tanah, diinjak-injak, diratakan, kirim lagi. Terus begitu, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Dia ratakan tambah tinggi, tambah tinggi. Terus ternyata itu pasir itu membawa dia tambah hari tambah naik. Terus naik sampai akhirnya dia loncat dan keluar. Moral ceritanya, kadang-kadang di dalam hidup ini ada orang ingin mengganggu kita. Ada orang ingin menguburkan kita. Ada orang ingin menenggelamkan kita. Ada orang ingin membuat segala sesuatu yang tidak baik pada kita, menghabisi kita. Tapi kalau asal kita tidak menyerah dalam hidup ini, itu tidak akan pernah terjadi. Apalagi kita punya Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya bulan ini kita memang belajar mengenai never give up. Yang menjadi juga tema yang saya ingin bicarakan pada hari ini. Never give up, jangan pernah menyerah. Bilang dulu sama sebelahnya, never give up, jangan pernah menyerah. Orang yang tidak bisa membawa perubahan dalam hidup adalah manusia yang menyerah. Ketika saudara menyerah dalam hidup, segala sesuatu selesai. Tapi orang yang tidak menyerah, dia masih punya kesempatan, dia masih punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Saya ingin membawa kita melihat di dalam firman. Firman yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang wanita janda dengan 2 anak laki-laki. Suaminya sudah mati. Terlilit hutang yang luar biasa besarnya. Sampai anaknya itu mau dijadikan budak. Mau direbut paksa. Tapi Tuhan campur tangan dan menolong kehidupannya. Apa yang dia miliki dalam hidup? Apa yang dia lakukan supaya dia bisa lepas dari semua kesulitan itu? Pasti ada sesuatu yang dia lakukan di dalam hidupnya. Sehingga membawa perubahan hidup, membawa perubahan masa depan. Membuat kehidupan yang jadi jauh lebih baik. Mari kita mau lihat kebenaran firman ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan.
Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Satu kisah yang menarik, bagaimana Tuhan juga mampu menolong orang yang terlilit hutang. Tuhan juga mampu menolong orang yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan mampu menolong sebuah rumah tangga yang nyaris hancur karena kebahagiaannya itu dirobek dari rumah tangga dengan cara anak laki-laki dua mau direbut dan disuruh kerja paksa menjadi budak. Tapi ternyata dapat pertolongan. Ternyata mereka bisa keluar dari situasi yang sangat sulit. Apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya memperhatikan apa yang dia lakukan dan menerapkan dalam hati dan hidup kita, dalam situasi kita, percaya saya, kita pun akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan perempuan ini? Nomor satu yang dia lakukan adalah find a great counselor. Dia menemukan seorang konselor yang baik. Orang kalau punya masalah harus pandai-pandai tahu kepada siapa dia datang. Kalau datang pada orang yang negatif, nanti nasihat yang keluar pasti negatif. Datang kepada orang yang positif, nasihatnya bisa positif. Datang pada orang dunia, nasihatnya nasihat duniawi. Datang pada orang rohani, nasihatnya pasti baik dan rohani. Nah, hamba ini atau janda ini dengan dua anak itu punya suami mati. Suaminya adalah seorang nabi. Dan di sini kita belajar satu hal. Ketika dia mengalami kesulitan itu, dia tidak cari yang lain, tapi dia belajar dengan hati-hati mencari seorang penasehat yang baik. Dan penasehat itu adalah Nabi, si Elisa itu. Dia datang dan beberkan masalahnya. Lalu kemudian sang Nabi memberkati dan memberikan kepada dia jalan keluar. Di rumah punya apa? Gak punya apa-apa. Ya adalah satu botol kecil isinya minyak. Oke, pinjamlah dari tetanggamu ember-ember, bejana-bejana, botol-botol besar. Jangan sedikit ya, sebanyak-banyaknya. Bawa pulang ke rumah, kunci pintu. Dan kamu harus kerja. Tuangkan minyak itu kepada setiap ember, setiap botol, setiap bejana yang ada. Dari yang satu sampai selesai semuanya, sampai semua. Dan dia lakukan. Pertolongan itu akhirnya muncul dalam kehidupannya. Counselor can see from out of the box perspective. Seorang konselor yang baik itu mampu untuk melihat sebuah perspektif yang berbeda, yang out of the box, yang tidak terpikirkan oleh orang yang bermasalah. Minyak itu mah sudah ada di rumahnya bertahun-tahun mungkin. Tapi dia tidak pernah melihat minyak itu sebagai sebuah jalan keluar.
Tetapi sang nabi melihat itu sebagai jalan keluar, out of the box. Dan di situ kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita udah sumpek ya Bapak Ibu, masalah udah melilit kita dalam pikiran dan hati dan batin dan perasaan, kita itu seolah-olah terkurung seperti tupai di dalam keranjangnya itu. Kita bisa mikir yang lain. Kita butuh orang lain untuk menolong kita, untuk mempunyai pandangan yang berbeda dari kita. Itu yang terjadi kepada Musa. Musa itu diangkat jadi pemimpin di dalam Keluaran 18 itu. Satu kali waktu ayah mertuanya datang, lihat cara kerjanya Musa. Ayah mertuanya lihat, Musa, kamu ini kalau cara kerja seperti ini, konseling akan rakyat ini seperti ini, dari pagi sampai malam rakyatnya capek berdiri, kamu juga capek sendirian di situ. Dan kamu lakukan ini seperti ini. Jangan begitu. Makanya dikasih nasihat. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan dan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukannya kepada mereka jalan yang harus dijalani. Keluaran 18, 19 sampai 21. Dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Musa itu udah biasa untuk mengadili, untuk konseling, menyelesaikan masalah bangsa itu dari pagi sampai malam. Dan bangsa itu disuruh berdiri, dia pun mungkin berdiri. Dua belah pihak capek. Muncullah sebuah ide yang out of the box yang Musa tidak pernah tahu, untuk membagi cari pemimpin 1000 orang, cari pemimpin 100 orang, cari pemimpin 50 orang, cari pemimpin 10 orang. Dan apa yang dilakukan oleh Yitro, mertua Musa ini, itulah yang kemudian melahirkan sistem militer di dalam dunia. Bapak Ibu, kalau kita lihat, itulah kita butuh yang namanya konselor. Kadang-kadang kalau sudah sumpek kita bilang, pergi ke pendeta. Lah buat apa pendeta? Paling-paling didoain. Ya memang. Kalau nggak didoain mau diapain? Iya kan? Tetapi kadang-kadang ada nasihat yang keluar yang bisa menjadi bagus untuk kehidupan. Konselor itu can see the blank spot. Seorang konselor itu bisa lihat satu celah-celah yang gak kelihatan, satu daerah yang gak kelihatan. Saudara kalau naik mobil itu ada istilah blank spot, yaitu adalah spion saudara di kiri kanan yang di luar kaca itu tidak bisa mengcover semua apa yang ada di belakang. Ada blank spot. Di mana blank spot? Blank spot itu adalah di sisi pengemudi, di samping. Kalau kita setir mobil, ini blank spot di sini. Karena spion tuh lihatnya jauh ke belakang. Itu sebabnya kita sebut blank spot. Di Amerika Serikat kalau saudara cari SIM dan mau SIM Amerika, saudara kalau belok kiri, tidak bisa saudara itu belok begini aja. Tidak bisa hanya mengandalkan spion, karena ada blank spot, daerah yang tidak kelihatan. Begitu saudara belok tanpa saudara menoleh ke belakang seperti ini, percaya saya, nggak lulus SIM Anda. Saudara akan suruh kembali. Amerika selalu begitu, harus lihat spion kiri kanan, lihat spion belakang, leher ini harus goyang. Gak boleh melirik, begini aja gak boleh. Harus lihat ke daerah blank spot. Untuk memastikan tidak ada kendaraan di samping situ yang tidak terekam kepada spion kita. Konselor itu adalah orang yang bisa dipakai Tuhan dan kadang-kadang bisa lihat blank spot di dalam masalah yang saudara alami. Dan dia kemudian tentu saja bisa memberkat, bisa menolong kita dengan jalan keluar yang dia bisa berikan kepada kita.
Blank spot. Apalagi kalau kita tanya pada Tuhan. Tuhan lebih mampu melihat blank spot dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Counselor can see the solution of the problem. Seorang konselor itu mampu melihat solusi daripada masalah. Kadang-kadang karena kita itu terlibat di dalamnya, kita tidak mampu lihat. Konselor itu tidak terlibat dalam masalah kita. Dia itu ada di luar arena. Testing. Kalau saudara nonton sepak bola di televisi, lalu mereka bermain menggiring bola, lalu kemudian ditendang tidak masuk, kita semua kecewa. Saya bertanya, yang lebih pinter yang nonton TV atau yang main? Karena kita bilang, lu salah lu, tadi lu mesti kirim ke kiri, temen lu itu yang akan masuk, lu salah lu. Kan gitu kita, saya berdiri dari tempat duduk kita. Iya kan, yang nonton lebih pinter biasanya dari yang main. Begitu, udah kebaca lah di mana-mana seperti itu. Jago komentar kita ini. Karena kita di luar arena, kita bisa lihat masalah itu secara utuh. Ya kita bisa, kenapa lu bawa sendiri, lu egois, lu lari setengah lapangan kayak gitu sendiri, capek lah, lu serang orang banyak, oper kiri dan oper kanan, pasti beres tadi. Pinter sekali, coba kita masuk gelanggang. Kita yang masuk lapangan, nangkep bola aja belum tentu dapat. Iya kan Bapak Ibu. Tapi karena ada di luar, kita punya gambaran lebih luas dan lebih besar. Nah, counselor itu tidak sedang bermasalah, yang bermasalah kita. Dan itu sebabnya, karena kita yang bermasalah, counselor itu bisa lihat masalah, karena dia tidak ada di dalam arena. Coba tinju, sama. Kita yang nonton lebih pintar daripada yang main. Itu salah lu, tadi waktu dia pukul itu lu harus begini, harus begitu. Ceilah, coba kita. Iya kan Bapak Ibu. Tapi itulah, counselor itu kadang-kadang bisa lihat solusi. Ibu ini, janda ini tinggal dengan minyak 1 botol, buli-buli minyak itu di rumah itu tahunan. Nggak bisa lihat bahwa itu solusinya. Tapi nabi yang tidak pernah muncul di rumahnya bisa bilang itu solusinya. Pinjamlah bejana sebanyak-banyaknya dan isi di sana. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Konselor kita yang paling hebat adalah Kristus. Harus datang kepada Dia, kepada Allah, untuk minta hikmat waktu kita punya masalah. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Menjadi bijak di dalam dunia itu penting. Saya dengar cerita mengenai Mike Tyson, yang kemudian terlunta-lunta. Orang yang kaya sampai habis semua keuangannya. 300 juta US dollar habis semua. Dan akhirnya makan itu mungut-mungut di pinggir jalan. Tidak bijaklah dalam mengatur keuangannya. Kita harus berhati-hati. Saya waktu awal sekolah di Amerika dulu, bahasa Inggris saya kurang bagus. Sebenarnya bagus kalau di Indonesia. Iya kan. Kalau di Indonesia bahasa Inggris saya 10. Tapi selalu di rapot tulis 9. Saya komplain sama guru saya. Pak, kenapa saya dapatnya 10, kok selalu ditulis 9? Dia bilang, perpuluhan. Jadi dapat 9. Saya pikir dengan bahasa Inggris yang saya pelajari di SMA saya, mampu saya pergi ke Amerika dan sekolah. Ternyata sampai di sana kuliah bingung saudara. Ini omongannya semua lewat di kepala saudara. Lewat aja. Ngomong apa dia tadi? Masih buka kamus, cari di kamus, dia udah ngomong 5-6 kalimat, saya masih cari kalimat pertama. Sampai saya, pinjam buku temen, salin kalau malam, pinjam buku temen, salin lagi. Temen udah tidur, saya tidur jam 3, nyalin bukunya semua.
karena nggak ngerti tadi bahasa Inggrisnya. Kalau baca ngerti, kalau dengar nggak bisa. Orang Amerika bicaranya gremeng. Ngopo sih Pak? Itu capek saya dengar begitu. Masa nggak sadar ada orang Asia di sini? Ngomong itu buka mulutnya, gremeng aja. Aduh, apa yang mau dicatat kayak begitu? Tapi itulah yang terjadi. Sampai satu kali waktu saya ketemu dengan teman saya, namanya Fred Allen. Dan dia nasihati saya. Karena saya bilang, Pak Fred, dia pernah tinggal di Indonesia 5 tahun. Pak Fred, ini gimana nih? Saya susah bahasa Inggris ini. Dia kasih saya nasihat, satu aja. Satu kalimat nasihatnya, mengubahkan hidup saya. Dia bilang begini, honey, you either swim or sink. Honey, kamu pilih aja, mau berenang atau mau tenggelam. Nah, saya jawab dia, I want to swim. Saya mau berenang. Berenang, kerja keras. Akhirnya saya bisa melewati masa-masa sulit itu. Saya bisa mengerti bahasa Inggris, bisa mencatat dengan baik, bisa jalani, nggak usah lihat orangnya, bisa nyatet dengan enak semuanya. Setelah beberapa bulan ke depan, akhirnya oke Bapak Ibu. Udah. Saking okenya sampai pacaran dengan bule 2 kali. Jangan bilang Ibu Agnes. Enggak kok, dia udah tahu. Jadi kalau kita lihat dalam hidup ini, kalau kita mau mengalami keluar dari masalah kita, find a good counselor. Cari yang berkualitas, cari yang benar, yang bisa mendatangkan hikmat dari lidah bibir mulutnya. Kalau nggak ketemu, cari dia. Allah yang perkasa, karena hikmatnya sungguh tak terbatas. Itu yang kita andalkan. Amin Bapak Ibu. Never give up. Cari good counselor. Tidak dapat, dia the great counselor adalah Kristus sendiri. Yang kedua kita lihat, never give up mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa keluar dari masalah. Asal kita lakukan yang kedua ini, strong spiritually. Strong spiritually. Kuat secara rohani. Nah, ibu ini luar biasa karena dia adalah istri seorang nabi. Bahkan dia berani bilang kepada hambanya, Elisa, suamiku ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Cinta Tuhan dan takut Tuhan, pilih mana? Cinta Tuhan itu semua orang bisa cinta Tuhan. Takut Tuhan, belum semua orang Kristen takut Tuhan. Semua orang Kristen cinta Tuhan. Tapi tidak semua orang Kristen takut Tuhan. Nah, suaminya adalah orang yang takut Tuhan. Dan dia sendiri dengan anak-anaknya sudah dididik di dalam kehidupan rumah tangga dan budaya rumah tangga dan tradisi rumah tangga. Takut Tuhan. Coba tanya pada diri sendiri, apakah saya takut Tuhan? Sebabnya kalau saya tanya saudara-saudara cinta Tuhan, pasti bilang iya. Tapi orang cinta Tuhan dan orang takut Tuhan 2 hal yang berbeda. Kalau cinta Tuhan belum tentu takut Tuhan. Tapi kalau sudah takut Tuhan pasti cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus pegang ini dengan baik. Bangun diri saudara tuh jadi manusia yang takut akan Tuhan. Itu penting. Bible based person. Orang yang hidup di dalam Alkitab, yang selalu sumbernya Alkitab, yang fondasinya adalah kebenaran firman. Itu penting. Kalau mau dapat pertolongan Tuhan itu. Surga harus lihat saudara dan saya sebagai orang yang takut Tuhan dan hidup di dalam firman. Baru dia cepat menolong. Hizkia itu adalah orang yang takut Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 38. Waktu dia dikasih tahu oleh Nabi Yesaya bahwa kamu akan mati dan tidak akan hidup. Kamu akan mati, tidak akan sembuh.
Beri pesan terakhir pada keluargamu, karena kamu pasti mati. Waduh, ditekan 2 kali di sana. Di dalam Fatsal 38 ayat 1, ayat 2. Coba lihat ayat 3. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dan kita tahu ayat-ayat berikutnya. Nabi belum keluar dari istana, Tuhan suruh kembali. Kembali kau ke dalam. Beritahukan kepada Raja Hizkia, aku menambahkan umurnya 15 tahun. Dan aku akan memproteksi kerajaannya. Karena aku sudah melihat, mendengar doanya, dan aku sudah melihat air matanya. Air mata itu dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau ada di sini yang sering menangis di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, tenang. Sorga tidak lihat saudara sebagai orang cengeng. Sorga lihat saudara sebagai orang yang sungguh berharap pada Tuhan. Air mata kita itu dicatat Tuhan. Itu hebatnya Allah. Air mata Hizkia dicatat. Aku sudah mendengar doanya dan melihat air matanya. Tuhan lihat apanya sebelum nolong? Lihat apakah orang ini baik? Lihat apakah orang ini rohani? Lihat apakah orang ini sungguh-sungguh beriman? Jadi kalau saudara mau ditolong Tuhan, ini yang harus dijalankan. Bukan punya masalah terus kita jadi duniawi. Bukan kita punya masalah lalu kita amburadul hidup. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Dia, itu kesempatan indah untuk Tuhan menolong saudara dan saya. Strong Christian community. Hidup di dalam komunitas Kristen yang baik. Sebagai janda, kalau saudara lihat dan baca ayat-ayat ini, kita akan bisa menyadari bahwa janda dengan 2 anak laki-laki ini tidak lepas dari komunitas istri-istri Nabi. Karena ayat berkata salah seorang dari istri-istri para nabi. Artinya ada di dalam komunitas itu. Tidak ditinggalkan komunitas rohani ini. Dia ada di dalamnya. Kalau kita ada di dalam komunitas yang baik, yang rohani, maka saudara kita akan bisa membangun kekuatan batin. Building our inner strength. Kekuatan batin kita akan terbangun. Damai sejahtera, peace of mind. Itu akan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghadapi segala tekanan hidup yang ada. Dan yang hebat mengenai orang ini, janda ini tidak pernah terrekod di dalam Alkitab menghujat Allah, marah pada Allah, maki-maki pada Allah, bicara negatif pada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Hebat ini. Never blame God. Kalau sudah dalam masalah, jangan bersungut-sungut. Kalau sudah di dalam persoalan hidup, jangan bersungut-sungut. Baca di dalam perjanjian lama, Allah tidak pernah memberkati manusia bersungut-sungut. Bahkan di dalam perjanjian lama Allah membunuh orang-orang yang bersungut-sungut. Menghukum mereka. Berapa banyak digigit ular berbisa, mati dalam sehari puluhan ribu orang. Karena mereka bersungut-sungut. Tapi belajar ucapkan syukur. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Apa bedanya burung biasa dan burung elang? Kalau lagi hujan, coba sekali-sekali lihat ke langit. Ada enggak burung terbang? Enggak ada. Kenapa? Waktu hujan turun deras, halilintar menyambar, kilat menyambar, guntur berbunyi. Kenapa tidak ada burung-burung di udara yang terbang? Jawabannya hanya satu. Mereka ngiup.
Mereka berteduh, sembunyi. Bedanya dengan burung elang apa? Burung elang kalau ada hujan, dia terbang. Hujan di sini, dia terbang di atas hujan. Sehingga tidak kena hujan. Ini bicara attitude. Bicara sikap hati. Ketika ada masalah, kita bisa lari sembunyi. Atau kita mau terbang tinggi. Dan kita boleh melihat matahari itu. Dan kita boleh melihat jalan keluar itu. Sikap yang mana kita punya? Burung elang tidak pernah izinkan hujan membatasi dia. Mengurungkan perjalanannya. Membatalkan penerbangannya. Enggak. Karena dia terbang di atas hujan. Ini awan, dia terbang di atas. Awan penuh hujan, dia ada di atas. Hebat. Kalau kita kuat secara rohani, masalah tetap kita mungkin lihat. Tapi kita ada di atas. Kerohanian kita ada di atas. Sehingga kita mampu bertahan, mampu kita itu mendapat hikmat, mampu kita bertahan dengan baik. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Never give up. Kita alami dalam hidup. Karena kita punya yang satu ini. Yang saya sebut believing the unbelievable. Mempercayai yang tidak bisa seharusnya dipercayai. Itu harus ada dalam diri. Mempercayai sesuatu yang besar. Mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita percayai. Karena itu di luar logika kita. Nabi bilang kepada dia, pergi pinjam dari tetangga-tetangga, ember-ember, bejana-bejana, botol-botol. Kira-kira saya buat biar jadi jelas buat kita. Di Alkitab bilang pinjam bejana-bejana. Itu bejana biasanya tempat simpan minyak. Pinjam semua bejana dari tetangga. Jangan sedikit, jangan terlalu sedikit, yang banyak. Lalu nanti bawa pulang ke rumah. Lalu ambil bejana yang buli-bulimu yang isinya minyak sedikit itu, tuangkan di setiap bejana. Kalau penuh, minggirin, ganti bejana. Penuh, minggirin, tuang lagi. Terus begitu. Kalau janda itu tidak bisa lihat itu, tidak bisa mempercayai apa yang sulit dipercaya ini, kira-kira dia mau pinjam bejana enggak? Ya enggak mau lah. Nanti tetangga bilang apa? Tetangga bilang, "Ses, pinjam bejanamu 5 itu yang kosong-kosong. Buat apa?" Ya buat apa? Ya ada deh. Iya buat apa? Ada sesuatu. Susah jawabnya. Satu desa dipinjemin begitu ditanya nggak bisa jawab. Kalau dia tidak percaya. Kalau dia percaya jawabnya apa? Nggak tahu juga. Nggak ditulis kok. Nanti sampai di surga kita tanya, lu dulu jawab apa? Ketika tetangga-tetangga tanya, kenapa pinjem, buat apa pinjem? Jawabnya apa? Entah gimana pokoknya berhasil bawa pulang. Dan dikatakan, tutup pintu dan tuangkan buli-buli itu minyaknya. Kalau dia seperti kita akan mikir, Nabi, rodok ya, belum makan. Buli-buli segini, suruh nuang di bejana begitu banyak, meker. Nah ini kan kita sering kan, kita orang modern, apa-apa kita meker. Yang disuruh mikir itu adalah memikirkan sesuatu yang lebih tinggi. Iman itu di atas logika. Itu iman. Ini logika. Iman itu selalu di atasnya. Kalau kita mikir seperti yang logika, tidak ada mujizat. Karena mujizat itu tidak pernah bisa dilogikakan. Siapa bisa melogikakan mujizat? Tapi itu yang terjadi. Dan apa yang dialami oleh wanita ini? Believing a big
God. Mempercayai Allah yang besar. Otak manusia itu kecil Bapak Ibu. Logika manusia itu kecil. Firman Tuhan itu dalam. Firman Tuhan itu besar. Firman Tuhan itu tidak terbatas. Belajar mempercayai yang besar. Sama seperti Musa. Sama seperti Abraham. Abraham, aku akan jadikan keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit. Waktu diucapkan itu, Abraham itu lagi punya masalah. Tidak bisa punya anak. Diomongin kayak begitu. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Maka percayalah Abraham. Belajar untuk mempercayai yang tidak bisa dipercayai yang besar itu. Dan Allah menghitung itu sebagai kebenaran. Itu. Jadi kalau kita punya iman di atas daripada masalah, dan kita percaya firman, maka Allah akan menghitung itu untuk kita sebagai kebenaran. Maka dia akan bisa kirim mujizat. Wanita ini melakukan apa yang saya sebut act of faith. Satu tindakan iman. Di mana dia betul-betul mengalami fully believe. Percayanya itu penuh Bapak Ibu. Udah gak bisa yang lain kecuali percaya penuh. Fully surrender. Menyerah sepenuhnya. Fully obey. Taat sepenuhnya. Ini wanita ini. Gak punya banyak dia. Kalau tanya mengenai kekayaan materi, gak punya. Tapi kalau saudara tanya mengenai kekayaan iman, dia punya. Terbalik dengan kita kadang-kadang. Materi punya banyak, iman gak punya. Kita harus rubah hidup yang seperti ini. Yang dilakukan wanita ini adalah shut off negativity. Menutup semua pintu yang negatif. Makanya dikatakan pinjam semua bejana, bawa ke rumah, diwanti-wanti, tutup pintu. Baru tuangkan. Jangan boleh ada yang ngintip. Tidak boleh ada orang lain. Hanya boleh kamu dan dua anakmu. Karena kamu punya iman, dua anakmu punya iman. Baru tuang. Apa yang terjadi? Setelah di situ baru dia dan dua anaknya mengalami mujizat yang luar biasa. Experience unbelievable miracle. Setelah pintu ditutup dan dia melakukan tindakan iman dengan menuang. Baru jadi. Kalau dia ganti dengan air, enggak jadi. Tapi dia ambil itu, dituang. Jadi, penuh semua. Lalu balik lagi kepada Nabi. Nabi, penuh. Nabi bilang apa? Jual itu minyak. Bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya. Banyak sisanya. Dia dapat mujizat. Hebat dia Bapak Ibu. Tapi ada kata tadi, shut off negativity. Tutup semua pintu yang negatif. Saudara tahu bahwa di dalam Matius 9 ayat 25, waktu seorang kepala rumah ibadat, anaknya itu sakit keras dan mau mati. Dan waktu Yesus sampai, anaknya udah mati. Yesus bilang, tenang saja, anakmu tidak mati. Anakmu sedang tertidur. Yesus ditertawakan oleh para orang-orang yang ada di rumah daripada pemilik kepala ibadat rumah itu. Yesus ditertawakan. Nah, saudara lihat, mereka peniup seruling. Mereka mentertawakan Yesus. Untung baik Yesus tidak tersinggung. Kalau Yesus tersinggung tinggal pulang, nggak jadi itu mujizat. Tapi saudara lihat, mujizat itu terjadinya bagaimana? Yesus berkata, usir semua orang-orang ini. Silakan baca di Matius itu. Usir semua orang-orang yang tidak percaya. Usir semua yang negatif ini. Pergi semua. Setelah orang-orang yang negatif disuruh pergi semua. Diusir. Kata-katanya diusir. Baru Yesus bangkitkan anak
kepala rumah ibadat itu. Artinya apa? Iman saudara nggak bisa beracara kalau ada sesuatu yang negatif dalam hidup. Makanya hati-hati kalau sedang punya masalah, jangan bergaul dengan orang negatif. Orang negatif itu akan sedot tenaga saudara, sedot apa-apa yang baik, yang positif, sedot akan iman saudara. Kalau saudara punya masalah, dekatkan dirimu dengan orang yang baik dan yang rohani. Itu kuncinya. Kalau tidak, Yesus mau bikin mujizat pun, suruh pergi semua yang negatif. Dan dia sembuhkan. Ada itu di Matius 9. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, kita belajar lakukan firman. Never give up. Situasi tidak semakin mudah. Tahun depan bisa aja tidak semakin mudah. Tapi saya percaya sebagai gembala, bahwa kita, kalau kita hidup dengan Tuhan, kita tetap dapat jatah berkatnya dari Dia. Tuhan mau berkati kita itu tidak tergantung oleh politik. Tidak tergantung ekonomi yang ada. Tidak tergantung dengan situasi Indonesia. Kalau Tuhan mau berkati kita, dia berkati aja. Siapa bisa lawan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Amin Bapak Ibu. Never give up. Dunia mau jadi apa, tenang aja. Yang penting 3 ini kita lakukan. Find a great counselor. Cari counselor yang baik. Berdoa dengan dia. Dapatkan nasihat yang baik. Begitu. Yang kedua adalah strong spiritually. Kuat. Di tengah punya masalah, itu kita harus angkat iman. Di tengah masalah, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Di tengah kita punya masalah, kita mencari Dia benar-benar. Secara spiritual, sehat. Baru kita bisa ditolong Tuhan. Yang ketiga, believe the unbelievable. Ini bicara satu iman yang luar biasa. Yang lebih tinggi dari logika kita. Tidak pernah mungkin sebuah buli-buli bisa memenuhkan semua bejana itu begitu banyak. Kalau bukan karena Tuhan. Itu sebabnya bukan percaya buli-bulinya. Tapi percaya kepada Allah yang sanggup bisa pakai buli-buli ini untuk memberkati dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Mari dalam hidup saudara dan saya. Apapun tantangan saudara, masalah saudara. Nomor 1 bilang sama diri sendiri. Never give up. Saya harus bilang pada diri sendiri. Honey, never give up. Dan Anda bicara pada diri sendiri, never give up. Maka saya percaya kita akan lihat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.